Video kali ini membahas tentang penata layanan operasional sesuai kisi-kisi dari Menpan RB tahun 2024. Materinya mencakup pada poin tabel tersebut. Silahkan simak videonya sampai selesai. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Dalam upaya meningkatkan efektivitas layanan operasional di kantor Dinas Pelayanan Publik Kota Mandiri, Kepala Bagian Administrasi menemukan bahwa waktu tunggu masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan cukup lama. Setelah melakukan evaluasi, ia mengidentifikasi bahwa faktor utama penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antara petugas loket dan bagian verifikasi dokumen. Langkah paling tepat yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah A. Mengadakan pelatihan bagi petugas loket agar lebih cepat dalam melayani masyarakat. B. Menyusun SOP baru yang lebih rinci mengenai alur kerja antar petugas layanan. C. Menambah jumlah loket pelayanan agar antrean dapat dikurangi. D. Menggunakan teknologi baru dalam sistem antrean tanpa mengubah prosedur yang ada. E. Meningkatkan jumlah pegawai verifikasi dokumen tanpa mengubah sistem kerja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyusun SOP baru yang lebih rinci mengenai alur kerja antar petugas layanan. Jawaban B. Karena penyebab utama permasalahan adalah kurangnya koordinasi antar bagian, bukan semata-mata kurangnya jumlah pegawai atau penggunaan teknologi. Dengan menyusun SOP baru, koordinasi dapat diperbaiki sehingga layanan menjadi lebih efisien. Soal nomor 2, Dinas Kebersihan Kota Sejahtera mengalami kesulitan dalam melaksanakan layanan operasional pengelolaan sampah karena keterbatasan jumlah armada pengangkut. Setelah dilakukan kajian awal, ditemukan bahwa rute pengangkutan sampah yang ada tidak efisien, sehingga terjadi penumpukan sampah di beberapa wilayah. Langkah strategis yang seharusnya dilakukan adalah A. Meminta tambahan anggaran untuk membeli armada baru. B. Menyusun ulang rute pengangkutan sampah berdasarkan data volume sampah di tiap wilayah. C. Meningkatkan jumlah petugas kebersihan agar pengangkutan lebih cepat. D. Mengandalkan masyarakat untuk memilah sampah sebelum dibuang. E. Menerapkan sistem denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyusun ulang rute pengangkutan sampah berdasarkan data volume sampah di tiap wilayah. Jawaban B. Karena masalah utama bukan hanya kekurangan armada, melainkan juga rute yang tidak efisien. Dengan menyusun ulang rute berdasarkan data volume sampah, pengelolaan menjadi lebih efektif tanpa harus langsung menambah armada. Soal nomor 3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan kajian awal terhadap masalah keterlambatan pencetakan KTP elektronik. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlambatan terjadi akibat kurangnya bahan cetak seperti belangko KTP yang sering kehabisan stok. Tindakan terbaik yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menyusun rencana pengadaan bahan cetak dengan memperhitungkan kebutuhan real setiap periode. B. Menyediakan layanan pencetakan KTP dengan sistem antrean online untuk mengurangi jumlah pemohon harian. C. Meminta masyarakat untuk menggunakan KTP sementara hingga stok bahan cetak tersedia kembali. D. Mengurangi jumlah pencetakan KTP per hari agar stok bahan cetak tidak cepat habis. E. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terburu-buru dalam mengajukan permohonan KTP. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyusun rencana pengadaan bahan cetak dengan memperhitungkan kebutuhan real setiap periode. Jawaban A. Karena masalah utama adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan bahan cetak. Dengan perencanaan pengadaan yang baik, keterlambatan dalam pencetakan dapat diminimalisir. Soal nomor 4. Dalam persiapan pelaksanaan layanan operasional di kantor pelayanan pajak daerah, tim perencana menemukan bahwa sistem antrean di loket pembayaran sering mengalami gangguan karena perangkat komputer yang digunakan sudah usang. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan banyak wajib pajak mengeluhkan waktu tunggu yang terlalu lama. Solusi terbaik yang harus diambil adalah A. Mengajukan permintaan pengadaan perangkat komputer baru yang lebih canggih. B. Melatih petugas agar lebih sigap dalam menangani keluhan wajib pajak. C. Mengurangi jumlah wajib pajak yang dilayani setiap hari untuk menghindari antrean panjang. D. Menyusun ulang prosedur layanan agar tetap berjalan meskipun perangkat mengalami gangguan. E. Mengalihkan sebagian layanan pembayaran pajak ke sistem online agar mengurangi beban di loket. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah
E. Mengalihkan sebagian layanan pembayaran pajak ke sistem online agar mengurangi beban di loket? Jawaban E. Karena solusi ini tidak hanya mengatasi masalah perangkat yang usang, tetapi juga meningkatkan efisiensi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital. Soal nomor 5, dalam menyusun rencana layanan operasional pengadaan alat tulis kantor, ATK, di Sekretariat Daerah Kabupaten Makmur, ditemukan bahwa selama ini pengadaan dilakukan secara berkala tetapi seringkali terjadi kekurangan stok di beberapa unit kerja. Penyebab utama adalah distribusi yang tidak merata dan kurangnya sistem pemantauan penggunaan ATK di tiap unit. Langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menambah anggaran pengadaan ATK agar stok lebih banyak tersedia. B. Membuat sistem monitoring digital untuk mencatat penggunaan ATK secara real-time di tiap unit kerja. C. Mengurangi jumlah unit kerja yang berhak menerima ATK agar distribusi lebih merata. D. Mewajibkan pegawai membawa sendiri alat tulis mereka untuk menghemat anggaran. E. Memberikan sanksi bagi unit kerja yang menggunakan ATK secara berlebihan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membuat sistem monitoring digital untuk mencatat penggunaan ATK secara real-time di tiap unit kerja. Jawaban B. Karena masalah utama adalah distribusi dan pemantauan stok. Dengan adanya sistem monitoring digital, kebutuhan tiap unit kerja dapat dikontrol lebih baik sehingga pengadaan bisa lebih efisien. Soal nomor 6. Dinas Perhubungan Kota Harmoni mengalami kendala dalam pengelolaan parkir di pusat kota. Banyak pengaduan dari masyarakat terkait tarif parkir yang tidak sesuai aturan dan petugas yang sering tidak berada di tempat. Setelah melakukan kajian awal, ditemukan bahwa sistem parkir masih menggunakan metode manual yang rentan penyimpangan. Langkah strategis yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Memberikan insentif kepada petugas parkir agar lebih disiplin dalam bertugas. B. Mengurangi area parkir di pusat kota agar mengurangi jumlah kendaraan yang parkir sembarangan. C. Meningkatkan jumlah petugas parkir di lapangan agar pengawasan lebih ketat. D. Menerapkan sistem pembayaran parkir elektronik yang terintegrasi dengan database pemerintah daerah. E. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tarif parkir yang berlaku untuk mencegah kesalahan pembayaran. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menerapkan sistem pembayaran parkir elektronik yang terintegrasi dengan database pemerintah daerah. Jawaban D. Karena masalah utama adalah sistem manual yang tidak transparan. Dengan sistem pembayaran elektronik, kebocoran pendapatan daerah dapat dicegah dan masyarakat mendapatkan kepastian tarif. Soal nomor 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Sehat melakukan evaluasi terhadap layanan operasional puskesmas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa antrean pasien terlalu panjang karena alur pendaftaran yang masih menggunakan pencatatan manual. Selain itu, beberapa pasien seringkali datang tanpa membawa dokumen yang lengkap, sehingga memperlambat proses pelayanan. Langkah terbaik yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem pelayanan ini adalah A. Mengurangi jam pelayanan untuk menghindari lonjakan pasien dalam satu waktu. B. Menggunakan sistem pendaftaran online untuk mempercepat proses antrean pasien. C. Memprioritaskan bantuan bagi warga yang mengajukan permohonan secara langsung ke dinas sosial. D. Mewajibkan pasien untuk datang lebih awal agar memiliki cukup waktu untuk melengkapi dokumen. E. Menambah jumlah tenaga administrasi di puskesmas agar pelayanan lebih cepat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggunakan sistem pendaftaran online untuk mempercepat proses antrean pasien. Jawaban B. Karena dengan sistem pendaftaran online, pasien dapat mengisi data sebelumnya, sehingga saat datang ke puskesmas hanya perlu verifikasi dokumen tanpa antre lama. Soal nomor 8, Dinas Sosial Kabupaten Sejahtera menemukan bahwa banyak bantuan sosial tidak tepat sasaran akibat data penerima manfaat yang tidak diperbarui secara berkala. Beberapa keluarga yang sebenarnya sudah mampu masih menerima bantuan, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Solusi paling efektif untuk menangani masalah ini adalah A. Menunda pencairan bantuan hingga ada kepastian bahwa seluruh data telah diperbarui. B. Menggunakan sistem verifikasi dan validasi berbasis teknologi dengan pencocokan data kependudukan. C. Memberikan wewenang penuh kepada Ketua RT dan RW untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. D. Menghapus semua data lama dan meminta masyarakat mendaftar ulang dari awal. E. Memprioritaskan bantuan bagi warga yang mengajukan permohonan secara langsung ke dinas sosial. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggunakan sistem verifikasi dan validasi berbasis teknologi dengan pencocokan data kependudukan. Jawaban B.
Karena dengan sistem verifikasi berbasis teknologi, data penerima bantuan dapat diperbarui secara akurat dan transparan, sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Soal nomor 9, pemerintah Kota Madani ingin meningkatkan efektivitas layanan operasional dalam pengelolaan aset daerah. Salah satu kendala yang ditemukan adalah seringnya kehilangan atau kerusakan aset karena tidak ada sistem pemantauan yang baik. Untuk mengatasi masalah ini, langkah yang harus diambil adalah A. Memindahkan semua aset yang rentan hilang ke satu gudang penyimpanan khusus. B. Mewajibkan pegawai untuk mengganti aset yang hilang atau rusak sebagai bentuk tanggung jawab. C. Menunjuk pegawai khusus untuk mengawasi penggunaan aset di setiap unit kerja. D. Menerapkan sistem inventarisasi berbasis barcode untuk memudahkan pelacakan aset. E. Mengurangi jumlah aset yang diberikan ke setiap unit agar lebih mudah diawasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menerapkan sistem inventarisasi berbasis barcode untuk memudahkan pelacakan aset. Jawaban D. Karena dengan sistem barcode, setiap aset dapat didata dan dipantau secara real-time, sehingga mengurangi risiko kehilangan dan memastikan akuntabilitas. Soal nomor 10. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Maju menghadapi tantangan dalam menangani peningkatan jumlah permohonan izin usaha. Banyak pemohon yang harus datang berkali-kali karena adanya kesalahan dokumen atau informasi yang kurang jelas. Solusi paling efektif yang harus diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menyediakan layanan konsultasi khusus sebelum pengajuan izin agar pemohon memahami persyaratan. B. Menambah jumlah petugas agar layanan bisa lebih cepat diselesaikan dalam satu kali kunjungan. C. Mewajibkan setiap pemohon untuk datang langsung agar dapat mengecek dokumen secara langsung di tempat. D. Memperpanjang jam operasional kantor agar semua permohonan dapat diproses lebih cepat. E. Meningkatkan biaya administrasi agar hanya pemohon yang benar-benar serius yang mengajukan izin usaha. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyediakan layanan konsultasi khusus sebelum pengajuan izin agar pemohon memahami persyaratan. Jawaban A. Karena dengan adanya layanan konsultasi, pemohon dapat memastikan dokumen mereka sudah lengkap sebelum datang, sehingga mengurangi jumlah kunjungan berulang. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.